Aksi-aksi overtake battle ketat dan cerita comeback yang ditunjukkan Veda, Ega Pratama. Sepak terjang Veda kemarin di Catalunya dari awal sudah luar biasa. Mencoba untuk start sekuat tenaga mencari racing line yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pembalap lainnya. Mengingat posisinya tidak menguntungkan, bagaimana Veda ini tidak hanya skillnya luar biasa, tapi dia juga cerdik dan mampu menganalisa setiap jengkal balapan dengan sangat baik. Di awal start langsung masuk ke dalam. Artinya, ini dibutuhkan kontrol motor yang luar biasa, karena ketika pembalap dari samping kanan maka harus ke bagian kiri, dan itu tentunya sangat sulit. Kalau tidak memiliki kontrol yang luar biasa, Veda ini memang mengambil jalur agak berbeda. Dibutuhkan kontrol motornya yang betul-betul presisi. Dengan menggunakan tipe ban yang berbeda, di antara mayoritas para pembalap kemarin di Catalunya, Veda memilih komposisi ban depan, medium belakang soft, dan ini membuat Veda mampu mendapatkan traksi secepat mungkin karena temperatur ban. Lunak itu lebih cepat panasnya sehingga mendapatkan peak untuk suhunya termasuk. Cengkramannya akan tetapi konsekuensinya juga sulit. Veda langsung melesat ke posisi 12 dari posisi 20 dengan beberapa manuver yang mencoba posisi racing, line di dalam. Potensi untuk bisa overtake lebih tinggi walaupun konsekuensinya akan mudah crash jika tidak mampu mengontrol motornya dengan sepresisi mungkin dan juga feeling yang kuat. Di sini Veda sudah berada di posisi 12. Kalau kita perhatikan, posisi Veda saat ini bisa kita lihat ke 13. Jadi memang terjadi pergeseran karena Veda berjibaku juga melawan Carpe. Kita lihat Veda, pedenya luar biasa. Walaupun kita tahu bahwa motornya memiliki keterbatasan khususnya di Strike Riders KTM. Jadi, beda jauh banget dibandingkan dengan pembalap depannya. Almasa, Munoz, Danis, Yeriarty, Peron juga sudah di depan sementara Veda masih di posisi ke-13. Veda masih di belakang Carpe dan juga Samela. Jadi kalau kita lihat, benar-benar semrawut dan posisi Veda yang mencoba untuk mengejar rombongan depan. Kita lihat sekarang di lap keempat, sudah merangsek ke 11 dia di belakang Esteban. Veda sudah merasakan bahwa motornya memiliki potensi untuk mencoba menggeber, mencoba untuk mendekati depan. Secara teknis, motor Veda memang kalah untuk strike-nya. Rombongan depan yang masih dikuasai oleh Al Amansa. Hakim Dennis dengan motor KTM yang memang sangat cocok dengan Catalunya. La speranza cresce con l'amore, è l'ambasciatore delle corse del tuo paese, costruisce ponti. Di sini kita lihat Veda di belakang, Carpe dengan gap yang cukup jauh beberapa tikungan. Kita lihat lap keempat, Veda masih ke-10 dan bisa kita lihat bagaimana jarak para pembalap yang di depan sudah sangat jauh. So with a smile, he's the ambassador of Indonesian racing. He paves the way. Adrian Fernandez yang sangat kuat di awal. Lihat, ini kebanggaan Honda pastinya karena Fernandez mampu coba ngacak-ngacak para KTM. Bagaimana cerdasnya pembalap ini? Dia memiliki strategi dan memiliki kekuatan untuk memanage race ini. Luar biasa. Veda sudah mendekati Pironi dengan jarak 0,028 detik. Veda langsung ke-9 sudah overtake Pironi dan sekarang targetnya adalah Carpe dengan jarak 1,4 detik. Bisa kita lihat pada lap ke-6, ternyata Veda sudah mendekati Carpe dengan 1,24 detik. Jadi terpangkas 0,4 detik, Veda ke-9. He builds the power of peace. Pada lap ke-14 dari 18 lap, ternyata Veda anjlok ke-11. Veda ingin menyimpan senjata, Veda ingin menyimpan bannya. Veda masih di belakang. Ogurman dengan jarak 0,9 detik, dan Veda sudah menyalip. Adrian Fernandez yang tadinya di depan, Veda masih mampu mengontrol bannya. With his maneuvers, they march together. Terlihat bagaimana kedodorannya Adrian Fernandez pada 2 lap terakhir. Ketika kita lihat Veda menyalip Adrian Fernandez, ini adalah bukti bagaimana cerdasnya Veda. Akhirnya bisa overtake Adrian Fernandez dengan motor yang kalah spek dengan para rivalnya, tapi Veda masih mampu mengancam. Between nations. Kita lihat Veda di belakang Hak Danish yang hanya memiliki jarak cuma selangkah. Sayang sekali ini sudah final sektor dan last lap, dan ketika masuk garis finish posisi ke-8 terbaik. Mengingat suffering strugglingnya Veda ini fantastik. Veda menjadi pembalap Honda terbaik. Dia hanya terpaut 0,98 detik dibandingkan dengan Queles.
Jadi kalau kita lihat, hanya Veda saja, pembalap Honda yang terpaut di bawah 1 detik sementara Fernandes pun lebih dari 1 detik. Jadi memang yang menguasai posisi 1 hingga ke-7 adalah para pembalap KTM. Sementara Honda diwakili oleh Veda Ega Pratama. She touches our anxious hearts. Her name spreads across Tabel klasemen sementara, Veda bertengger kokoh di posisi kelima dengan raihan 58 poin. with a smile. He's the ambassador of Indonesian racing. He paves the way bravely. Mugello memiliki panjang lintasan 5,2 km dengan trek lurus utama yang panjang, sangat cocok untuk taktik, slipstream yang agresif, dan menjaga ritme di tikungan cepat. He Perjuangan Veda akan dimulai pada Jumat 29 Mei tahun 2026 pukul 14 siang. Veda sudah harus memanaskan mesin motornya di Mugello dalam sesi free practice pertama, berlanjut ke sesi praktis pukul 18.15. Sesi untuk mengamankan catatan waktu terbaiknya. Dan klimaks dari penentuan posisi start akan ditentukan pada Sabtu 30 Mei. Ini yang sering jadi pekerjaan rumah terbesar bagi pedok Honda untuk meracik mesin terbaik untuk Veda. Babak kualifikasi Moto3 akan resmi dibuka pukul 17.45 untuk sesi kualifikasi pertama dan berselang 25 menit setelahnya, yaitu pukul 18.10, akan dilaksanakan kualifikasi kedua. Sesi super pendek inilah yang akan menentukan di posisi mana Veda akan mengawali balapan. Kita semua berharap Veda bisa menembus barisan depan agar tidak perlu lagi melakukan aksi comeback melelahkan dari posisi belakang yang menguras ban. Pada Minggu pukul 16 dengan modal 58 poin yang sama persis dengan milik Marco Morelli Aspartim. Bila hasil bagus di Mugello, akan menaikkan Veda ke posisi 3 besar dunia. when he Apakah Honda Tim Asia akan memberikan mesin terbaiknya? Kita dukung dan saksikan bersama perjuangan darah dan keringat putra bangsa di lintasan Eropa. Jangan lewatkan. He forges bonds in the heart. His name echoes on the circuit when he competes. His eyes shine with his maneuvers. They march together towards the struggle. Hope grows with love. He is the ambassador of Indonesian racing. He builds bridges between nations. He achieves victory with peace.